Akhirnya DC Pinjol berhenti menagih dan inilah yang diharapkan oleh teman-teman semua yang sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Ya, ini tentu saja sangat-sangat memungkinkan di mana pinjol tersebut tidak selalu menagih terus-menerus. Pasti di antara kalian akan bertanya-tanya kapan sih DC Pinjol ini berhenti menagih, kapan sih mereka ini stop untuk telepon-telepon, untuk WA-WA nggak jelas, dan kapan mereka diem-diem aja dan udah nggak menagih lagi. Hal-hal seperti inilah yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman sekalian, karena ya saya tahu banget bahwa teror DC terus kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pinjol seperti ini itu sangat meresahkan dan juga sangat-sangat mengganggu aktivitas kita. Nah, sebenarnya perlu teman-teman ketahui, masalah proses penagihan dari DC itu ada dua hal ya, desk collector dan juga field collector. Desk collector itu kalian ditagih melalui telepon, melalui WA, terus kemudian melalui email, apapun itulah. Yang nagih itu berada di kantor, melalui fasilitas kantor dan lain sebagainya. Yang kedua, field collector itu adalah DC lapangan. Biasa kalian kenal dengan DC pinjol atau DC lapangan pinjol. Ya, mereka-mereka inilah yang datang ke rumah kalian. Nah oke, sekarang mungkin DC lapangan itu nggak terus-terusan datang. Ya biasanya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau mungkin juga datang cuma sekali, habis itu nggak datang-datang lagi, itu juga banyak kasusnya. Nah sedangkan untuk masalah DC desk collector atau DC yang ada di kantor, itu sangat-sangat sering sekali dan sangat-sangat meresahkan. Sehingga biasanya HP kita itu terus berdering, HP kita itu terus banyak nomor-nomor baru yang tidak dikenal menghubungi kita, baik itu WA, baik itu telepon, email, terus kadang juga WA dengan kata-kata kasar, ngata-ngatain tanpa nyebutin dari pinjol yang mana. Itu sudah menjadi sebuah hal yang lumrah atau hal yang sering kita temui. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ini bakal bertahan selamanya? Jawabannya enggak ya. Banyak beberapa pinjol ya, banyak beberapa aplikasi pinjaman online itu nagihnya itu juga nggak terus-terusan kok. Ada juga yang gencar itu cuman sebulan pertama, habis itu udah nggak nagih lagi. Sebagai contoh, beliau ini ada bercerita ya tentang beliau pengalaman galbes di modal nasional sudah lebih dari 6 bulan. Nah itu beliau sudah nggak ditagih lagi ya, nggak ada telepon, nggak ada WA, dan bahkan nggak ada DC sekalipun yang datang ke rumah. Lokasi beliau sih ada di Bandung ya, memang kemungkinan besar nggak ada DC lapangannya di sana untuk modal nasional. Begitu juga dengan pinjol-pinjol yang lain ya, kayak Aku Laku, Kredivo, itu memang gencar banget di awal. Tapi belum tentu bisa dipastikan ketika tiba-tiba kalian dalam 1 bulan itu sepi, nggak ada penagihan, kalian akan selamanya bebas dan nggak akan ditagih. Enggak ya, karena banyak kasus juga yang menceritakan bahwa sudah galbe Aku Laku 7 bulan, DC sudah datang, 1 bulan 2 bulan pertama itu penuh SMS, penuh WA, penuh telepon, di bulan keempat kelima itu nggak ada teroran sama sekali. Tapi di bulan ke-7 mulai ada lagi untuk telepon-telepon ya, seminggu penuh diteleponin tapi habis itu sepi lagi. Ya berbagai macam lah ya. Kita tidak bisa bikin kesimpulan, tidak bisa bikin acuan kapan DC itu bakal berhenti menagih atau kapan DC itu berhenti meneror. Ya kenapa? Karena pasti semuanya itu udah tersistem, terjadwal. Mana yang harus di follow up, mana yang harus dihubungi, mana yang harus didatengin, itu semuanya sudah terjadwal. Jadi kita untuk acuannya tidak bisa menentukan karena apa, karena ya memang indikator dan parameter penentunya sangat banyak. Sebagai contoh, parameter yang bisa diperhatikan adalah nominal pinjaman kalian, lokasi rumah kalian, terus kemudian daerah-daerah atau mungkin ada tidak orang-orang yang mungkin di dekat rumah kalian itu banyak yang galbe dengan nominal yang besar, atau mungkin lebih banyak orang-orang yang galbe terus kemudian lokasinya lebih terjangkau dibandingkan hutang kalian atau mungkin rumah kalian. Banyak ya, itu tentunya akan dihitung dengan skala prioritas. Pastinya mereka nggak mau asal-asalan karena ada omset tiap bulan, target tiap bulan di mana harus mendapatkan pembayaran dari nasabah yang gagal bayar, itu ada targetnya ya. Sehingga mereka pasti berpikir dengan strategi yang matang-matang dong. Siapa aja yang memungkinkan bayar, itu yang akan diprioritaskan ya. Jadi gak heran kalau ada teman kalian yang utang mungkin lebih banyak dari kalian, terus kalian utangnya lebih dikit tapi justru kalian yang didatengin, ya itu gak heran. Karena ya itu tadi, banyak faktor penentunya. Jadi kita gak bisa jadikan ini sebagai acuan. Yang jelas adalah teman-teman harus fokus aja mempelajari hukum perdata tentang hutang piutang pinjol seperti ini. Sehingga teman-teman bisa jauh-jauh lebih tenang. Percaya sama saya, ketika kalian memahami hukuman dan aturan-aturan yang sebenarnya, kalian akan
akan jauh lebih tenang untuk menghadapi DC pinjol seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.